Pemirsa, di tahun ketiga pemerintahan Jokowi Maruf Amin, penegakan hukum disorot dalam kasus Verdi Sambo. Bahkan kasus Sambo berdampak pada merosotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Lalu bagaimana mengembalikan tingkat kepercayaan publik di bidang Polhukam di 3 tahun masa pemerintahan Jokowi Maruf Amin? Kita membahasnya bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud MD. Selamat malam, Afiani. Ya. Pak Mahfud MD, kita tahu bahwa PR terbesar dari bidang Polhukam di 3 tahun pemerintahan Jokowi Maruf ini adalah mengembalikan kepercayaan publik, terutama yang turun drastis akibat kasus Sambo. Apa catatan dan upaya dari Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk segera kepercayaan publik itu bisa kembali lagi? Ya betul, jadi memang memprihatinkan ya, dan memang menjadi catatan khusus dari Presiden juga, karena selama 3 tahun terakhir ini sampai dengan Juni kan posisi Polri itu sebagai institusi penegak hukum selalu tertinggi dan memberi kontribusi yang baik bagi kinerja pemerintah. Tetapi sejak kasus Sambo itu beruntun peristiwanya, Sambo, Kanjuruhan, kemudian terakhir Teddy ditangkap gitu, ya seperti tertimpa tangga, jatuh tertimpa tangga, dikejar anjing, dan macam-macam gitu. Nah, sehingga sekarang ini kami sudah Presiden sudah mengarahkan dan Polri menunjukkan komitmennya ya untuk melakukan tindakan-tindakan tegas dan pembenahan. Itu untuk internal Polri. Akan diadakan semacam reformasi kultural dengan pendisiplinan dan sebagainya. Mutasi-mutasi sudah dilakukan, penegakan hukum juga sudah dilakukan, penegakan etik dilakukan. Sementara yang dari luar, pengawas internal, Kompolnas gitu, akan diberi peran lebih untuk bisa didengar dan bisa mempengaruhi gitu, sehingga tidak lagi ngambang seperti sekarang. Nah itu yang dilakukan, yang akan dilakukan dan telah dilakukan, Afi. Iya. Pak Mahfud, selain juga tadi melihat kepercayaan publik yang turun begitu drastis, kemarin kita tahu Presiden juga menyoroti soal gaya hidup mewah, kemudian adanya penegak hukum yang bermain dengan jaringan judi, narkoba. Baru kita lihat dari pejabat utama, Kapolda sampai tingkat Kapolres dipanggil ke istana, tidak boleh menggunakan atribut apapun, tidak membawa tongkat, tidak menggunakan topi, hanya boleh membawa kertas dan juga pulpen. Apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan atau juga maksud dari Presiden Jokowi, Pak Mahfud? Ya, kalau itu sih mungkin protokoler biasa ya. Tetapi yang jelas di luar soal tidak boleh bawa tongkat dan macam-macam itu, tidak boleh bawa ajudan, HP dan sebagainya, itu saya kira tidak terkait dengan arahan atau substansi arahan Presiden. Tetapi di atas itu semua Presiden sudah lama tuh memberi perhatian, bahkan pertemuan itu sebenarnya bukan dadakan juga, bahwa hari itu ada peristiwa itu lalu dipanggil Presiden. Jadi tidak berkaitan dengan kasus Teddy Minahasa. Iya. Halo? Pak Mahfud, tidak berkaitan dengan kasus Teddy Minahasa yang mana juga hari itu terungkap. Ya. Okay. Iya, hari itu terungkap, tapi kan tidak direncanakan lalu karena ada kasus itu lalu dipanggil gitu kan tidak juga kan. Panggilan itu sudah beberapa hari sebelumnya tentunya kan dari berbagai daerah. Iya, Presiden pada waktu itu ya memang memanggil mereka untuk mengatakan berhenti sewenang-wenang, berhenti menunjukkan hidup mewah, jangan hedonis gitu ya. Hedonis itu maunya sendiri, sok gagah, sok apa gitu, lalu jangan jadi backing judi dan menjadi operator judi, pelindung judi, jangan melindungi premanisme, penyelundupan dan sebagainya. Itu semua sudah jadi catatan Presiden dan disampaikan kepada kita di di luar forum itu, sudah disampaikan ke Polri juga. Cuma pada waktu itu terus ada kasus Teddy itu ya, pidatonya menjadi lebih lebih mengarah ke soal-soal lain, ke pengarahan yang lebih mendalam, tidak terlalu soal-soal teknis gitu. Kita harapkan catatan itu juga tidak hanya dianggap angin lalu, memang bisa dilaksanakan dalam bentuk
salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Ya, Pak Mahfud, kita bergeser ke pertanyaan yang lain. Ini tanggapan Anda sebagai Ketua Tim TGIPF, kita tahu bahwa ada rekaman CCTV di Stadion Kanjuruhan yang dihapus atau terhapus sekitar 3 jam 21 menit yang menyulitkan juga tim untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab. Fakta sebenarnya, termasuk juga hari ini yang disoroti adalah batalnya otopsi dengan alasan pihak keluarga yang belum memberikan izin. Di satu sisi terdapat informasi katanya ada juga pihak aparat kepolisian yang mendatangi dan mengarahkan pihak keluarga. Saya minta tanggapan dari Pak Mahfud MD dan bagaimana mengawal rekomendasi dari tim TGIPF ini ke depannya. Soal CCTV yang hilang itu memang sudah dijelaskan dalam laporan kami, itu tidak mengurangi kesimpulan, tidak juga akan menambah kesimpulan tentang kesalahan stakeholders yang terlibat di situ. Kesimpulan jelas termasuk penyebab kematiannya. Nah, soal yang sisanya yang hilang itu kayaknya itu mau didalami oleh Komnas HAM ya. Ya sudah gitu, karena kita hanya mencari faktanya. Faktanya itu yang ditemukan bahwa ada kesalahan kolektif dari stakeholders itu, kemudian tindakan hukum harus dilakukan, kemudian tanggung jawab moral juga harus dilakukan tanpa kita harus turut campur pada FIFA dan PSSI. Kemudian soal otopsi juga ya, saya baru mendengar dari media gitu. Ya nanti besok akan saya cek, tidak boleh terjadi hal itu misalnya dilakukan oleh aparat. Ini kan kalau misalnya hari ini gagal misalnya ya permintaan otopsi itu, bisa saja nanti Komnas HAM minta lagi, dan itu kalau Komnas HAM itu juga sama kedudukannya harus di ini yang permintaan otopsi yang ini yang kemudian batal ini kita baru mendengar, dan nanti kita akan urus lah. Saya kan baru mendengar dari medsos juga ya, dari berita-berita itu yang melarang siapa, kemudian dulu yang minta siapa, dan seterusnya. Karena sebenarnya di autopsi atau tidak, kesimpulannya itu kematian massal itu disebabkan oleh desak-desakan karena semprotan gas air mata yang kemudian menimbulkan sesak nafas, mata perih, lalu saling tindih begitu. Itu sudah jelas kesimpulannya. Tidak perlu soal otopsi, itu kan bertanya soal kandungan racunnya. Nah itu penting juga. Kita kalau kandungan racun atau zat yang mematikannya, kita juga sedang menunggu dari BRIN gitu. Baik, Pak Mahfud MD. Sedang juga ada di BRIN. Baik, kita nantikan perkembangan terbaru. Terima kasih banyak untuk waktu dan juga wawancara kita. Pak Mahfud MD, kita harapkan ada perbaikan yang signifikan di bidang Polhukam. Terima kasih.